Pertanda mulai saya bisa memikirkan untuk pulang ke Indonesia makanya karena banyak pendatang akhirnya di tahun 2016 Inggris keluarkan dari Uni Eropa dan sekarang kalau di sini kamu mau sakit di London, mau sakit dimanapun di Skotlandia, di Irlandia tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam dari Liverpool. Kembali lagi bersama Satria Ponde Channel. Guys, berita bagus yaitu hari ini saya sebentar lagi ini lagi menunggu dapat vaksin COVID-19. Itu dikirim oleh GP, itu General Practice di sini, dokter saya. Ya, ini giliran saya untuk vaksin yang pertama. Oke, saya mau menjelaskan bagaimana proses sistem kesehatan di sini, sistem berobat di sini. Mungkin kalian akan shock sedikit, atau saya nggak mau sih membandingkan dengan Indonesia lagi, karena apa ya, banyak orang yang mikir kalau saya itu sok British lah ya. Tapi saya hanya membagikan informasi, hanya sharing di sini bagaimana bentuknya, di Indonesia bagaimana. Nah, itu kembali kepada penonton, bagus atau gimana nya, terserah pendapat masing-masing yang menjudge. So karena cuaca bagus, jadi kita memutuskan untuk jalan kaki ke tempat vaksin centernya, itu dekat masjid ini adalah masjid katanya yang tertua deh di Liverpool, Masjid William. So kita lihat nanti di vlog berikutnya. Nah, sambil jalan ke sana sekitar 5 km kita jalannya, Daniel, about 5 kilometers, right? Yes. Jadi kita mau jalan ke sana dan sambil saya berbagi informasi kepada kalian bagaimana situasi COVID dan juga bagaimana sistem kesehatan di sini. Oke, vaksin ini kan udah ditemukan kalau nggak salah akhir bulan Desember. Kemudian di UK sendiri udah mengorder banyak ratusan juta kalau nggak salah, dan penduduk UK cuma 70. Tapi kan prosesnya kalian udah tahu lah ya, ada 2 kali suntikan. Yang pertama yaitu saya hari ini dapat yang pertama, dan di UK ini aturannya mereka memprioritaskan orang yang berumur dulu, orang yang mudah terjangkit penyakit, terus orang-orang yang bekerja di kesehatan atau orang yang dibutuhkan lah, diprioritaskan. Jadi kayak saya sama teman saya yang nggak ada punya penyakit lah ya, yang alhamdulillah. Jadi kita adalah salah satu golongan yang terakhir tidak diprioritaskan. Saya sih bersyukur sekali, selama hidup saya itu jarang sakit. Ya Allah, terima kasih sekali atas ya itulah kekayaan saya sih sebenarnya. Oke lah, nggak punya uang, tapi penyakit alhamdulillah dijauhkan oleh Tuhan. Nah, itu sangat bersyukur sekali. Itu adalah modal dari kehidupan saya. Ya, bagi yang sakit, penonton yang sakit, mudah-mudahan kalian cepat sembuh. Dan ini bakal disuntik, saya nggak lupa kapan terakhir saya disuntik. Ini agak-agak ngeri juga sih sebenarnya, guys. Ya, ini semua free, nggak ada bayar sama sekali. Dan kita akan bicara bagaimana sih sebenarnya sistem kesehatan di sini, sistem berobat di sini. Yang jelas sepengetahuan saya, lagi-lagi sepengetahuan saya, UK adalah the best sistem untuk kesehatan untuk masyarakat di dunia. Bukan the best, bukan yang terbaik obatnya ya, tapi sistemnya terbaik sekali. Gimana? Kita cerita lagi. Let's go dan continue.
Baik, ini adalah tempat tong sampah rumah ya, saya juga ada. Ini kalau nggak salah buat yang ini. Jadi di sini kan tempat sampahnya ada yang metal, ada yang plastik, ada yang bahan rumah, ada yang buat kebun. Jadi banyak bagi bagiannya guys, dan dijemput sekali seminggu sama pemerintah lokal sini, petugas pembersih. Oke. Ya, COVID ini yang pertama, kemudian yang kedua kalau nggak salah paling lambat itu saya dapat suntikan lagi 11 minggu, itu paling lambat ya. Biasanya 4 minggu udah dapat yang kedua. Mudah-mudahan guys ini adalah pertanda mulai saya bisa memikirkan untuk pulang ke Indonesia, karena mau keluar dari Inggris harus ada vaksin dulu, kalau nggak kita nggak boleh keluar dari Inggris. Dan banyak negara juga yang nggak mau menerima kalau kita belum divaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya kangen banget pulang ke Indonesia. Oh my God, udah lebih dari 1 tahun. Anyway, kita bahas tentang sistem di sini. Di sini siapapun, kecuali orang yang tidak mempunyai residen di UK, itu berhak mendapatkan kesehatan dimanapun. Jadi semuanya gratis. Kenapa? Ini dapat dari dana pajak yang diambil dari dana pajak oleh pemerintah Inggris. Jadi dana pajak ini baik saya sebagai pekerja, jika kita di sini sebagai seorang karyawan mendapatkan gaji di atas 25 juta, kita mengeluarkan pajak sekitar 20%. Nah, pajak itulah yang dialokasikan untuk pendidikan, untuk kepolisian, untuk kesehatan, dan yang lain-lain. Nah, yang di bawah itu nggak kena pajak. Jadi orang miskin di sini nggak dikena pajak. Orang yang usahanya sedikit di sini nggak kena pajak. Memang terkenal sekali UK pajaknya tinggi, tapi hanya untuk orang-orang yang mampu, orang-orang yang sudah mendapat punya pekerjaan yang lumayan, ya kan? Itulah makanya semuanya free, baik sekolah, kesehatan itu free. Pendidikan kesehatan yang gratis itulah yang diburu oleh orang luar seperti orang Afrika, orang Asia Selatan kayak India, Pakistan, terus orang Turki juga, orang Eropa Timur. Mereka memburu itu untuk imigran ke sini. Jadi mereka pengen banget tinggal di sini karena jaminan tersebut guys. Terus kalau kita nggak kerja, kita digaji dan lain-lain. Jadi lumayan sih ya, standar kehidupan di sini memang dijamin oleh pemerintah Inggris. So, makanya karena banyak pendatang, akhirnya di tahun 2016 Inggris keluarkan dari Uni Eropa, dan sekarang lagi berbena siapa aja yang boleh masuk ke Inggris. Jadi keputusannya sangat kuat sekali, maksudnya sangat susah sekali untuk bisa berada lagi ke Inggris, pindah lagi ke Inggris atau imigran ke Inggris. Nah, keberuntungan dari kesehatan itu perbedaannya. Kalau di Amerika kalian harus ada asuransi ya, seperti yang berita yang saya lihat, artikel dan sumber-sumber di Amerika. Kalau kalian punya asuransi, kalian bisa misalnya ada operasi segala macam, asuransi yang ini. Asuransi adalah sangat penting di Amerika untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Nah, di sini juga ada asuransi, tapi itu lebih ke private. Kalau kalian sakit, nanti kalian dirawat seperti di hotel bintang 5, dokternya siap sampai kapanpun. Tapi kalau hanya standar kesehatan Eropa atau internasional standar, itu di sini semuanya gratis. Nah, di Indonesia saya lagi-lagi saya nggak mau membandingkan sebenarnya, tapi yang saya tahu ya, kalau saya salah tolong benarkan. Di Indonesia kalau kita sakit, kita misalnya seperti saudara saya pernah sakit di Padang, itu minta surat rujukan dulu ke RT, RW, kecamatan dan lain-lain. Terus berobatnya di tempat, misalnya kejadiannya di Kota Padang tapi punya KTP kampung, kamu harus ke kampung dulu, harus ini dulu. Tahu-tahunya saudara saya bisa meninggal ya kan, meninggal ya ajal, tapi penanganan yang maksimal kan memang dibutuhkan. Itu adalah penting sekali. Setelah itu apapun kita juga dianjurkan ya kan sama Tuhan untuk berusaha semaksimal mungkin. Baru setelah itu hasilnya kita ikhlaskan. Tapi kalau semuanya dipersulit, minta surat ini dulu, tanda tangan ini, rujukan dulu, kalau enggak, ada waktu saya mak saya sakit, terus orang yang saya kenal juga sakit, enggak ditangani sama dokter, enggak diperiksa sama sekali sebelum ada surat itu.
surat rujukan, surat tanda kalau kamu miskin, kalau surat tanda kalau kamu ini dan itu. Dan akhirnya nahan sakit, kasihan sekali. Kalau di sini, kamu mau sakit di London, mau sakit dimanapun, di Skotlandia, di Irlandia, tidak ada butuh satupun surat menyurat. Selama kamu itu sudah terdaftar sebagai residen, maksudnya misalnya saya kemarin itu datang 2019, nah it's okay, no worry. Ya, waktu itu saya datang 2009 ya, nah di situ saya udah dapat residen ya kan. Nah semenjak itu udah saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi yang penting itu adalah kita mendaftar awal itu. Misalnya sekarang saya tinggal di Liverpool, jadi saya sebagai klien atau customer atau pasien dari GP General Practice, yaitu dokter umum. Di sini mempunyai dokter umum masing-masing. Jadi ada klinik di satu daerah. GP ini adalah dokter praktis, yaitu general practice, dokter umum. Di setiap komunitas itu GP-nya ada. Kalau nggak salah GP-nya itu di wilayah saya itu lebih 50 atau semacam itu. Nah, saya harus milih satu. Itu aja. Semua data-data saya udah di sana. Jadi dokter itulah yang mempunyai riwayat kesehatan saya. Seandainya saya sakit di London, nanti secara di komputer aja mereka minta nama saya aja, udah selesai, nama, tanggal lahir, itu aja yang diminta. Data saya udah tersimpan di komputer, mereka sudah akses apa riwayat kesehatan saya. Jadi mereka nggak perlu minta surat tanda tangan ini. Toh kita semua manusia di sini. Begitulah prinsip dari sistem kesehatan di sini. Seandainya di Indonesia yang namanya orang berobat mau minta ini segala macam, kan bukan unsur politik atau bukan unsur minta segala macam, ini berobat loh. Jadi yang prioritas orang di sini adalah memberi obat, memberi pelayanan kesehatan, itu nomor satu. Jadi nggak ada guys yang namanya minta surat rujukan. Jadi dimanapun kita sakit di sini, pergi aja ke rumah sakit, ya udah ditangani, selesai, pulang, nggak ada masalah surat menyurat apapun, bayar uang, administrasi, bla 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 bla, nggak ada. So, nah saya udah menikmati itu, saya udah menikmati bagaimana sistem di negara saya Indonesia dan bagaimana sistem di sini. Kalau saya boleh jujur, ya itu salah satu sebagai saya bukan orang terkaya-kaya ya yang bisa bayar private rumah sakit dimanapun. Tapi kalau sebagai, dan hidup saya juga nggak mau hidup kayak gitu. Saya pengen jadi orang normal. Jadi kesehatan sangat saya butuhkan. Di sini saya jadi orang normal, kesehatan terjamin. Kalau di Indonesia jadi orang biasa-biasa aja, saya belum tentu kesehatan terjamin. Seperti ibu saya aja kan udah puluhan juta habis dan tidak ditangani dengan baik di beberapa rumah sakit dan klinik. Ya, meninggal ya, namanya ajal. Tapi kepuasan dalam berusaha itu tidak maksimal bagi saya. So, itulah guys pendapat saya dan sharing informasi saya. Semoga kalian bisa mengerti maksud saya. Jika ada salah jangka, saya mohon maaf sekali. Ini hanya sharing dan saya tidak berusaha untuk menggurui atau segala macam. Kalau bermanfaat, alhamdulillah. Kalau enggak, buang aja ke sana. So, dari Liverpool saya mau vaksin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.